Kisah kali ini adalah tentang seorang wanita bernama Tutik Widiati yang memiliki 3 anak. Potongan tubuhnya ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan di Dusun Ponalan Baru, Muntilan, Jawa Tengah. Apakah yang sebenarnya terjadi sehingga ia bernasib tragis seperti itu? Simak kisahnya berikut ini. Tutik Widiati, 45 tahun, adalah seorang ibu rumah tangga, istri dari Widi Widayat, 55 tahun, atau biasa dipanggil Dayat, yang merupakan seorang supir bus malam jurusan Magelang, Jakarta. Mereka adalah pasangan nikah siri selama 4 tahun. Bagi Tutik, ini adalah pernikahannya yang kedua setelah bercerai dari suami pertama yang dikaruniai 3 anak pada pernikahan terdahulu. Tutik dan Dayat baru 5 bulan mengontrak rumah di Dusun Ponalan Baru, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Jawa Tengah. Bagi tetangganya, Dayat adalah sosok yang agak pendiam dan tak pernah bergaul dengan warga sekitarnya. Selama 5 bulan di sana, Dayat tak pernah sekalipun mengikuti acara-acara seperti kegiatan gotong royong dan juga yasinan di lingkungan itu. Menurut Sumiati, tetangganya, mungkin karena kelelahan dalam perjalanan menjadi supir, Dayat sering menolak ikut kerja bakti dan acara kumpul-kumpul bersama warga. Kehidupan rumah tangga Tutik dan Dayat tak selalu rukun. Dan 2 tahun terakhir ini, mereka sering bertengkar karena Dayat mencurigai gelagat istrinya bahwa ia telah main belakang dengan pria lain. Gosip tentang perselingkuhan istrinya pun telah beredar di lingkungan tempat tinggalnya. Tetapi Dayat belum bisa membuktikan perselingkuhan tersebut. Sebagai seorang supir bus malam, Dayat memang jarang pulang. Dan paling cepat baru pulang setelah 2 hari. Pernah suatu hari, Dayat yang baru saja pulang setelah selesai mengemudikan bus, ia kemudian mendengar omongan tetangga yang menduga bahwa Tutik telah menerima tamu laki-laki. Dengan tergesa-gesa, ia pulang. Ia lalu menggedor pintu rumahnya. Tapi Tutik bertingkah mencurigakan karena ia sangat lama membuka pintu rumah. Lalu Dayat menemukan sepasang sendal pria yang tertinggal di rumahnya itu. Namun istrinya berkelit, itu sendal tetangga yang ketinggalan. Dayat tidak percaya dengan omongan istrinya dan semakin yakin istrinya selingkuh. Dayat lalu emosi dan memukuli istrinya. Widi Widayat adalah pria yang dikenal oleh keluarga sebagai seorang yang temperamental dan ia sering melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri. Namun hal ini berbeda dengan penilaian rekan kerja Dayat, yaitu Yahya, yang selama ini bekerja sebagai kernet yang mendampinginya. Menurut Yahya, Dayat dikenal baik, periang, humoris, dan tak pernah ada masalah di tempat kerjanya. Tutik sudah 2 kali pergi dari rumah karena bertengkar dengan suaminya yang sering main kekerasan. Mbah Suratmin, ayah mertua Dayat, sering melihat Dayat melakukan kekerasan kepada anaknya Tutik. Sabtu 21 November 2010. Pada malam harinya, Dayat mengajak Tutik untuk berhubungan badan, namun Tutik malah menolaknya. Bahkan ia mengakui jika dia memang memiliki selingkuhan. Dayat mendengar hal tersebut tentu saja murka dan mereka bertengkar hebat. Keesokan harinya, pada hari Minggu pagi, tanggal 22 November 2010, mereka kembali bertengkar. Saat itu ada SMS masuk ke handphone Tutik. Dayat curiga itu dari selingkuhannya karena Tutik tak mau memperlihatkan isi pesan itu kepadanya, sehingga mereka kembali bertengkar hebat. Emosi Dayat memuncak setelah Tutik keceplosan mengaku bahwa ia dan selingkuhannya, pria asal Desa Gulon, Kecamatan Salam, sering melakukan hubungan badan di rumah itu. Dayat yang kalap lalu mengambil batu asahan di dapur dan ia memukul pelipis Tutik dengan batu asahan pisau tersebut sebanyak 5 kali. Setelah kecapean, Dayat lalu berbaring di samping Tutik. Ia menyadari jika Tutik telah tewas setelah memeriksa detak jantung dan nadi korban. Panik akan masuk bui. Akhirnya Dayat membawa tubuh korban ke kamar mandi. Setelah melepas semua pakaian korban, Dayat lantas memandikannya dan ia memotong tubuh Tutik menjadi beberapa bagian. Secara berurutan, Dayat memotong-motong tubuh korban menjadi 9 bagian. Kepala, dada, tangan kanan dan kiri, pinggul, kaki kanan dan kaki kiri, serta 2 pangkal paha. Setelah dipotong, Dayat kemudian mengiris daging di paha, kaki, dan tangan korban. Seluruh organ dalam korban juga turut diambil. Setelah itu, dimasukkan ke dalam sebuah kardus air mineral dan dibuang ke Sungai Pabelan tak jauh dari rumahnya. Untuk menyembunyikan potongan tubuh lainnya, yakni kepala dan badan, Dayat kemudian memasukkannya ke dalam ember dan panci berukuran besar.
Sementara tulang tangan disimpan di dalam sebuah paralon besar. Dayat masih menyimpan sisa tubuh tersebut di dapur dekat kamar mandi. Agar tak timbul bau tak sedap, ia memplester wadah-wadah tersebut dengan sangat rapat dan menaburkan banyak bubuk kopi di sekitar potongan tubuh itu. Sedangkan bagian kepala dan beberapa bagian lainnya ia simpan. Bahkan tulang belulang ia simpan di lemari sebagai kenang-kenangan. Ina Riani, 17 tahun, anak korban, telah seminggu tak ketemu sang ibu. Ia mendatangi rumah kontrakan korban. Berulang kali Ina datang yang ingin bertemu dengan ibunya. Namun, ia tak pernah diizinkan masuk oleh Dayat yang merupakan ayah tirinya. Dayat berkata kepada Ina dan juga warga sekitar bahwa Tuti telah pergi meninggalkan rumah. Ina tak percaya dengan omongan Dayat dan kembali mendatangi rumah kontrakan ibunya pada Selasa sore tanggal 30 November 2010. Sedangkan Dayat sedang bekerja sebagai sopir bus cadangan bus Ramayana. Ina kemudian meminta warga agar membantunya membuka rumah itu. Warga yang juga merasa curiga karena tak pernah melihat Tuti pergi keluar dari rumah semenjak hari kehilangannya. Dan juga karena warga mencium bau tak sedap di rumah itu. Mereka lalu menghubungi pemilik kontrakan, Suhadi, agar membuka rumah Tuti. Namun ketika akan dibuka, ternyata kunci rumah kontrakan telah diganti oleh Dayat, sehingga tidak bisa dibuka. Dengan terpaksa, warga pun mendobrak paksa rumah itu. Ina dan warga kemudian masuk dan mengecek seluruh isi rumah. Mereka kaget setelah menemukan potongan tubuh Tuti dan kepala Tuti di ember dan panci. Ina Riana menangis histeris. Temuan ini kemudian dilaporkan warga ke Kepolisian Sektor Muntilan. Hasil otopsi Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang berupa tulang belulang. Terdapat 4 buah plastik, 2 plastik di ember hitam, 2 plastik di dalam panci. Tulang tangan disimpan dalam pipa paralon. Adapun paha, tangan dan kaki kanan korban tidak ditemukan. Rabu dini hari, 1 Desember 2010, Dayat Widayat ditangkap di pertigaan Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. Saat dalam perjalanan membawa bus menuju Jakarta, Dayat pun tak berkutik dan mengakui jika dia adalah pelaku tunggal pembunuhan sang istri. Dayat mengaku sangat sakit hati kepada korban karena ia berselingkuh di dalam rumah mereka. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Dayat mengaku menyesali perbuatannya. Sejak membunuh hingga sekarang, saya selalu mendoakan arwah istri saya, ujarnya. Kepala Kepolisian Resor Polres Magelang, Ajun Komisaris Besar Kif Aminanto, Rabu 1 Desember 2010 mengatakan pihaknya akan melakukan tes kejiwaan kepada tersangka. Isak tangis mewarnai pemakaman jenazah korban mutilasi, Tuti Widiati. Kedatangan jenazah Tuti sekitar pukul 23 WIB pada Rabu 1 Desember. Keluarga menyambutnya dengan isak tangis, terutama 3 anak Tuti dari pernikahan pertamanya. Apalagi jenazah korban yang tertinggal hanya tulang belulang setelah dimutilasi oleh suami keduanya, Dayat. Saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat di Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Magelang, isak tangis kembali membahana. Keluarga korban meminta agar polisi menghukum pelaku dengan hukuman mati. Rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Tuti Widiati oleh tersangka Widi Widayat dikawal oleh 1 peleton anggota polisi dari Polres Magelang. Ratusan warga memadati sekitar lokasi menyambut kedatangan tersangka dengan caci maki dan cemoohan. Reka ulang yang dilakukan langsung di tempat kejadian perkara. Tersangka Dayat secara langsung memperagakan 49 adegan pembunuhan dan mutilasi hingga selesai dengan tenang dan lancar. Adegan dimulai saat tersangka yang merupakan warga Dusun Dremo, Desa Beringin, Kecamatan Serumbung, adu mulut di atas tempat tidur. Dalam cekcok itu, 2 kali pelaku memukul mulut korban. Usai proses rekonstruksi, beberapa anggota keluarga korban hendak menghampiri tersangka. Namun, aparat sigap dan menghalau mereka. Tidak bisa melampiaskan amarahnya, adik korban, Fanani, dan paman korban, Nasrudin, warga Dusun Karang Suwung, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, kemudian histeris hingga mengalami kesurupan. Sementara anak korban, Ina Riani, tak kuat menahan tangis. Rekonstruksi berlangsung selama 2 jam.
Hadir sebagai jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mungkit Jojot Apriyono dan penasihat hukum tersangka M. Hasan Latif serta sejumlah saksi mata. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhi hukuman selama 15 tahun penjara kepada terdakwa Wiwit Widayat. Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana tidak terbukti. Terdakwa dalam kondisi sadar memukul istrinya dengan batu asah sebanyak 5 kali dan akhirnya membuat korban meninggal dunia setelah terdakwa mendengar pengakuan istrinya telah selingkuh dengan pria lain. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah melakukan perbuatan keji dengan membunuh dan memotong-motong jasad istrinya. Tindakan korban menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan keluarga yang ditinggalkan. Hal yang meringankan. Selama persidangan, terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh perbuatannya, dan ia masih memiliki tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkit, Magelang, Jawa Tengah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara terhadap Widi Widayat. Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Arif Karyadi memberi kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukum terdakwa waktu seminggu untuk berpikir atas keputusan yang diberikan. Menanggapi keputusan tersebut, terdakwa Wiwit Widayat mengaku keberatan. Sedangkan penasehat hukum terdakwa Supriyadi mengatakan pikir-pikir. Dalam kisah tragis ini, kita diingatkan bahwa tindakan kekerasan bukanlah solusi untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga. Perselingkuhan memang bisa menghancurkan kepercayaan dan menyakitkan. Namun memilih jalan kekerasan adalah cara yang sangat buruk untuk menghadapi masalah, apalagi hingga menghilangkan nyawa manusia. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjaga hubungan dengan penuh kejujuran, komunikasi, dan kasih sayang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.